Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu akhirnya ini komunikasi yang telah lama kamu tunggu. Akhirnya ini komunikasi darinya yang telah lama kamu tunggu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya teman-teman. Dan kalau kamu ingin pembacaan yang resonate, silahkan full ya resonate untuk kamu. Silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Karena kalau namanya buat umum, ya bisa saja tidak cocok sepenuhnya. Oke, jadi santai aja ya. Ambil sebagai dukungan, ambil sebagai hiburan, dan ambil sebagai motivasi. Oke, kita lihat dulu. Akhirnya komunikasi darinya yang telah lama kamu tunggu. Oke, yang pertama ada energi seperti apa ya teman-teman? Nah, kalau yang Sora lihat ada situasi ya, kendala ya yang sedang terjadi, makanya ya mungkin tidak ada komunikasi antara kamu sama dia gitu ya. Kalau Sora lihat di sini nih kebanyakan dari urusan kerjaan ya. Mungkin ada sesuatu yang sedang dia konsentrasikan, ada project, ada situasi kerjaan yang dia harus fokus banget gitu ya. Mungkin ada sambil kerja dia mungkin juga ada sampingan teman-teman gitu ya. Jadi mungkin dia juga harus konsen ke sana gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian juga yang cukup positif bersikap kayak ya sudahlah, kalau mungkin dia sedang memang butuh untuk sendiri, butuh untuk fokus sendiri, ya sudah, kalian pun tidak banyak untuk terlalu memaksakan gitu ya. Teman-teman, karena menurut kalian ini juga adalah salah satu upaya untuk kamu untuk fokus ke diri kamu sendiri, dia fokus ke dalam dirinya dia sendiri. Jadi gini, kamu membiarkan dia untuk masuk ke dalam dirinya, kamu juga membiarkan kamu masuk ke dalam diri kamu sendiri gitu ya. Kayak oke, apa yang aku mau dalam hubungan ini, apakah memang dia orang yang aku mau, apakah hubungan ini ke depannya kita bisa sama-sama dan sebagainya. Jadi waktu ini dipakai untuk kalian berdua itu sama-sama lebih introspeksi juga ya, apa saja yang akan terjadi sama hubungan ini ke depannya dan sebagainya ya. Karena memang mungkin banget ya, ada yang juga tengah jenuh ya, mungkin sedang jenuh bukan cuman sama hubungan, ada yang juga mungkin jenuh terhadap rutinitas, bingung habis ini ke depannya mau seperti apa dan sebagainya ya teman-teman. Nah, tapi kembalinya orang ini juga atas dasar dia menyadari gitu ya, ada energi di mana dia lebih memahami dirinya sendiri, itu satu. Kedua, ini adalah karena tidak lain dan tidak bukan adalah energi banyak dari pengorbanan kamu untuk orang ini. Artinya banyak dari kalian yang tahu bahwa orang ini itu udah banyak dari mereka yang udah mengerti dan memahami betapa selama ini kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Jadi di sini ada sebuah pengorbanan. Kamu yang paling kuat, kamu sudah mungkin berkorban secara waktu, secara tenaga, secara material dan sebagainya gitu ya untuk orang ini teman-teman. Ya. Jadi karena itu juga lah dia itu terpanggil untuk mempertahankan hubungan dia sama kamu teman-teman ya. Dan banyak juga yang mendapatkan memang petunjuk dari semesta ini, mungkin dari sosok pendamping, dari sosok malaikat pendampingnya, seperti kayak ayo kayak apa namanya, kembali ke tanggung jawab, apalagi kalau yang sudah berjanji ada tanggung jawab, ada komitmen gitu ya. Itu banyak yang menunjukkan koneksi dan banyak yang memberikan sign dan pertanda ke arah kamu teman-teman ya. Nah ini juga yang itu kalau dari sisi dia. Kalau dari sisi kamu, banyak juga dari kalian yang mungkin mendoakan, memanifestasikan agar dia mendapat petunjuk. Kalau memang dia harus sama kamu, dia akan kembali juga pada waktunya, dia akan berkomunikasi gitu ya. Karena memang kalian juga mengambil waktu ini untuk lebih memperdalam secara spiritual ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, memang penundaan dia tidak berkomunikasi dengan kamu, salah satunya memang karena mungkin ada banyak alasan. Salah satunya karena ada situasi yang mungkin di kerjaan itu masih jauh dari sukses, masih jauh dari berhasil. Jadi mungkin banget orang ini tuh kayak masih mungkin berusaha untuk membangun karirnya, berusaha untuk membangun kesuksesan dia. Karena bisa saja ya teman-teman, dia tuh ada sesuatu yang ingin dia kejar, ada kesuksesan yang ingin dia raih gitu ya.
Kita lihat siapa sih orang ini sebenarnya. Yang pertama, ya, selain sebelumnya ada fokus dari masalah kerjaan, kalau Sora lihat di sini sebelumnya kamu juga berdiri dengan seseorang yang masih bingung ya. Ada banyak pertimbangan gitu ya. Mungkin kayak antara mau lanjut atau tidak dengan kamu, mau pilih kamu atau yang lain. Intinya adalah ada situasi yang sulit gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banget fokusnya dia masih terbelah gitu ya. Tidak bisa sepenuhnya untuk kamu. Ada sesuatu yang menjadi pemikiran dia juga, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada juga yang kemungkinan besar juga ada yang punya dual relationship gitu ya. Mungkin dalam tanda kutip dia tuh ada yang lain, kamu ada yang lain gitu loh ya. Kan ingat ya, bisa vice versa gitu ya. Sehingga dia itu mungkin masih bingung juga, aku harus memilih siapa gitu ya, teman-teman. Tapi teman-teman, orang ini juga sedang banyak mengalami perjalanan karma yang harus dia jalani dalam hidupnya dia gitu ya. Artinya dia ketika dia tertunda untuk berkomunikasi juga dengan kamu, itu karena sedang banyak hal yang jadi pertimbangannya dia. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu juga memang punya suatu koneksi secara karmic relationship, dan kamu juga mungkin sekali punya koneksi dari sebelumnya ya, sehingga ada pertemuan lagi ya di antara kalian. Orang ini punya banyak pertimbangan, tapi di satu sisi lain orang ini tuh memang tidak bisa sendirian, teman-teman ya. Orang ini banyak menilik ke dalam. Kamu lihat ya, kartu 2 di sini sampai keluar 2 kali. Memang berarti artinya orang ini bisa saja punya potensi dualitas, teman-teman ya. Dimana dia butuh untuk menjadi stabil secara pemikiran, secara emosional kayak gitu ya. Karena memang masih banyak hal-hal yang dia berusaha cari tahu ya, dia berusaha mengikuti intuisinya ya, karena intuisi itu memang alat yang paling kuat untuk membantu kita mengambil keputusan, karena namanya segala sesuatu di dunia itu nggak ada yang pasti ya. Dan kalau Sora di sini, orang ini juga sedang sangat-sangat capek, sedang lelah banget gitu ya, untuk berjuang mungkin terhadap kehidupan. Mungkin dia sedang berusaha memperjuangkan posisinya dia, sedang berusaha memperjuangkan keuangan dia. Dia juga kalau Sora lihat di sini sedang berusaha untuk dia mungkin juga harus ada yang dia tanggung. Jadi di sini memang banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya dia, teman-teman ya. Yang sehingga fokusnya dia itu banyak draining, banyak capek, banyak lelah juga ya. Nah, tapi ini juga tidak memungkiri sebuah kenyataan bahwa orang ini adalah seseorang yang juga pernah mungkin mengkhianati kamu, menipu kamu. Karena tadi kan Sora udah bilang ada dualitas di sana, teman-teman ya. Dimana ada seseorang yang mungkin ya, ada pengkhianatan di belakang kamu, ada orang ketiga gitu ya, teman-teman. Dimana kamu juga mungkin tidak menyangka bahwa orang ini bisa menyakiti kamu seperti itu ya. Tuh, kamu bayangin ya, keluar kartu 2-nya itu sampai 3 kali loh ya. Kamu bisa lihat, kamu berdiri dengan seseorang yang memang cenderung dualitas, tidak yakin gitu ya, penuh dengan ketidakpastian, teman-teman gitu ya. Jadi dia itu kayak lagi bingung, aku harus teruskan sama kamu, harus udahan, harus pilih kamu atau harus pilih yang lain gitu ya. Jadi di sini punya banyak sekali dia energi pertimbangan-pertimbangan, teman-teman. Dan dia memilih untuk banyak diam, karena memang sedang banyak yang dia jadikan pertimbangan, banyak yang sedang dia pikirin. Aku mesti gimana nih nanti? Apakah memang harus sama kamu? Harus satu milih yang lain? Tuh. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini sebelumnya banyak denial ya. Satu, dia mungkin saja tidak mau mengakui salah dia sama kamu sebelumnya. Kedua, dia mungkin saja tidak mengakui secara utuh dan sebenarnya perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa, ya. Dan ketiga, kalau Sora lihat banyak yang belum bisa menerima situasi dan keadaannya. Jadi dia itu memang kalau Sora lihat tuh ada yang ego, ya. Mungkin satu itu nggak cukup gitu. Ibaratnya cuma dari kamu, egois, ya, serakah gitu ya. Itu sifat dasarnya manusia ya. Itu kan juga yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan dunia ini. Kalau kalian tahu cerita Adam dan Hawa juga karena Hawa serakah kan ceritanya gitu ya di kitab suci, kayak karena dia ditawarkan untuk bisa punya kekuatan sama dengan penciptanya ya. Jadi kayaknya nggak cukup udah menjadi penguasa di Taman Eden aja, itu nggak cukup, mau jadi penguasa di tempat lain. Teman-teman pasti udah tahu cerita itu ya. Itulah yang terjadi gitu ya. Nah, itulah sifat dasar manusia ya, yang memang susah untuk dikontrol, harus ada pengendalian diri. Tapi teman-teman kalau Sora lihat, kenapa dia jadinya tertarik banyak ke kamu? Karena di sini ada past life connection di antara kalian yang kuat.
koneksi kalian dari masa lalu sebelumnya itu sangat kuat ya, sehingga energi tarikan itu juga lah yang akhirnya membawa dia berkomunikasi lagi sama kamu, meskipun dia mencoba lari, mencoba denial gitu ya teman-teman. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini ya, ada energi dia itu juga memakan waktu untuk datang ke kamu karena ada yang sedang dia bereskan di dalam hidupnya ya. Entah dia membereskan kerjaannya, membereskan pikirannya, membereskan dia dengan orang yang satunya lagi teman-teman. Intinya adalah dia pemberesan, karena memang itu juga energi yang sangat mungkin kamu manifestasikan. Ya, kamu doakan gini, kalau dia datang energinya juga sudah energi yang beres, sudah ada pemberesan yang jelas teman-teman ya. Karena memang ini adalah energi yang jauh lebih aktif gitu ya. Ketika kamu juga banyak mengirimkan dia energi positif gitu ya. Dan memang kalau Sora lihat banyak yang mendapat pertanda dari semesta gitu ya. Melalui mungkin meditasi ketika dia menyendiri teman-teman ya. Karena memang justru kamu tuh sudah banyak dari kalian itu ya memang menunggu komunikasi dari dia. Tapi kalian pun juga sebenarnya kalau Sora lihat sudah siap juga untuk kalau memang harus berakhir, kalau memang harus move on, kamu pun sudah siap. Banyak dari kalian yang sudah siap. Hanya memang kalau yang Sora lihat di sini, kalian tuh banyak menginginkan suatu penjelasan yang jelas, gitu ya. Artinya apa? Kamu tuh butuh untuk ketegasan deh dari dia. Kita tuh jadinya gimana? Penyelesaian, closure ya, penutupan gitu ya. Karena memang mungkin sekali kalau nggak jelas itu nggak enak memang ya. Akhirnya makanya kamu memutuskan bahwa aku udah ikhlas, aku akan move on gitu ya. Asal kamu juga udah jelas datang untuk ngomongin sama aku, kamu maunya seperti apa. Karena mungkin ya dia itu pun masih ragu-ragu. Ada yang lain tapi nggak mau lepasin kamu gitu. Dan orang ini oleng teman-teman. Ketika tidak ada kamu, energinya itu oleng ya. Kamu yang memang menyeimbangkan dia gitu ya. Dan mungkin sekali ketika awalnya dia pun menghadirkan orang ketiga itu ketika dia sedang oleng, ketika kamu mungkin tidak mengisi ruang atau tidak mencukupi di sana teman-teman ya. Dan satu lagi, kenapa dia kembali untuk mulai komunikasi sama kamu? Hubungan kalian itu banyak yang twin flame. Hubungan tarik-menariknya besar, koneksi jiwanya juga kuat ya. Sehingga memang tidak mudah untuk melepaskan begitu aja ya. Tuh. Karena memang ketika kamu sudah tidak fokus lagi sama dia dan tidak memaksakan, justru kamu lebih bisa melihat bahwa energinya jauh lebih jelas gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi di mana dia pun fokus sama kerjaannya dia. Ada energi di mana dia fokus sama kerjaannya dia, dan dia juga punya energi di mana dia berusaha untuk memperbaiki koneksi dia sama kamu teman-teman ya. Tuh, karena balik lagi, dia teringat apa saja yang sudah kamu korbankan untuk dia ya. Kalau Sora lihat di sini, karena kamu juga udah ikhlas. Aku udah berkorban seperti ini, aku ikhlaskan pengorbananku. Kalau memang kita nggak harus sama-sama, ya sudah, aku biarkan kamu dengan yang lain. Yang penting kita penyelesaian, ya. Kalau Sora lihat di sini, dia teringat semua hal-hal menyenangkan, hal-hal manis di antara kalian, kayak gitu ya. Terus habis itu bagaimana dia sering menghabiskan waktu sama kamu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada energi kebahagiaan yang dia sadari hanya bisa dia dapatkan dari kamu. Dan kalau Sora lihat, ketika dia tidak bersama kamu, justru dia merasakan kayak aku tuh lebih banyak masalah, aku lebih banyak kesulitan, kok hidupku malah makin enggak lancar ketika nggak ada kamu ya. Dan dia teringat siapa sih ya yang selalu ada untuk dia ketika banyak masalah, menemani gitu ya teman-teman. Dan hasrat dia sama kamu itu kuat gitu ya. Hasrat sama dia sama kamu itu kuat ya teman-teman. Oke. Dan energi manifestasi akhirnya itu terjadi karena kamu punya energi menarik dia, dan mungkin juga tanpa sadar dia punya energi menarik kamu teman-teman. Jadi ini balik lagi ya, ini adalah energi untuk kalian yang punya keyakinan penuh sama manifestasi ya. Karena dari kemarin tuh ada yang komen, ya kalau udah player mah player aja, nanti pasti kumat lagi. Teman-teman, semua manusia itu, bukan Sora belain, semua manusia itu punya kecenderungan untuk menjadi player. Semua manusia bisa menjadi setia, itu tergantung karakter bawaannya, lingkungan, dan sebagainya ya. Tugas Sora hanya membacakan. Kalau kamu memang tidak percaya kalau dia bisa berubah, ya silahkan. Kalau kamu percaya juga
silahkan ya. Sora cuma membacakan energi yang lagi terbaca di hari itu seperti apa. Makanya energi bisa berubah-berubah tergantung yang ditangkap hari itu seperti apa. Makanya butuh bijak untuk melihat, menyikapinya ya. Intinya adalah ini adalah satu keyakinan, satu manifestasi yang memang diberikan gitu ya. Kedatangan orang ini adalah hasil dari sebuah keyakinan kalian gitu ya, yang penuh gitu, keimanan gitu ya, bahwa ini mungkin terjadi ya. Jadi kalau kamu yang udah punya mental blocking kayak udahlah dia udah nggak mungkin lah berubah segala macam, ya udah, berarti simpelnya adalah tidak mungkin pembacaan yang seperti ini bukan buat kamu ya. Jadi santai aja, oke? Energi dari dia, teman-teman, dia itu cemburu ya. Kalau dia itu dan dia nggak siap kalau kamu harus dimiliki sama yang lain, dia juga nggak mau hati kamu dibagi untuk yang lain. Kamu harus jadi punyanya dia ya. Jadi dia tidak rela kalau kamu harus dimiliki sama yang lain ya. Dan dia itu sedang dalam keadaan terpuruk dalam hidupnya dia. Dia kehilangan tenaga untuk bangkit dan optimis. Karena mungkin kan selalu udah bilang banyak hal yang harus dia beresin. Walaupun itu memang salah satunya konsekuensi dari karma yang sudah dia lakukan ya. Aku berharap segala upaya daya mampu membawa dia untuk seriusin kamu. Artinya orang ini sekarang punya satu keyakinan, dia pengen seriusin kamu ya. Di balik keraguannya dia punya niat seriusin kamu ya. Walaupun memang ketidakyakinan itu juga karena salah satunya adalah ketidakjelasan perasaan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia merasa kecil, dia merasa tidak yakin sama perjalanan hubungan kalian ya. Tapi orang ini pastinya punya energi, dia pengen hubungin kamu. Ada trauma, ada kecewa, depresi, membuat dia mudah terpancing ya, dan tidak percaya diri ya. Emosinya labil, jadi tanpa sadar menyakiti. Jadi bisa saja dia cari pelarian, keselingkuhan pun cari pelarian teman-teman gitu ya. Kita seperti sebuah cermin, kamu adalah aku adalah kamu. Koneksinya kuat ya. Jadi makanya kedatangan dia untuk komunikasi sama kamu pun itu adalah energi yang kuat. Apakah dia akan serius sama kamu dan kalian bisa berakhir bersama-sama? Ini ada kartunya, ada yes, no, ada maybe ya. Sora hanya akan baca apa adanya. Yes, yes, maybe. Oke. Jadi kartunya adalah 2 iya dan 1 yang mungkin. Jadi ini kemungkinan besarnya sekitar 70% lebih ya, 70-80% ini kemungkinan bisa, karena jawabannya iya. Jadi ada kemenangan, ada keberhasilan melewati masalah gitu ya, karena energi manifestasi gitu ya. Ini memang energi yang tidak mudah dan tidak semua orang bisa lakukan ini. Tapi kalau Sora lihat di sini, ada energi kesempatan di sana, karena memang ada energi jalan karma, jalan takdir semesta antara kamu sama dia, teman-teman. Ya, tuh, ini adalah energi dari alam semesta ini menyadari kamu tuh taruh energi ya, konsentrasi, pengorbanan dan sebagainya untuk hubungan ini, sehingga semesta pun memberikan kamu kebahagiaan yang kamu impikan, kamu harapkan gitu ya. Jadi ini adalah buah hasil dari apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan gitu loh ya teman-teman, pada waktunya. Tuh kan, ini artinya adalah buah dari kesabaran kamu, pengorbanan kamu ya, manifestasi kamu juga mungkin banyak yang berbuat baik dan sebagainya, sehingga orang ini datang pada waktunya. Sora nggak bisa bilang waktunya cepat atau lambat gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, ada energi di mana semesta itu kasih kamu kebahagiaan, mungkin apa yang kamu inginkan. Oke, masukan buat kamu teman-teman ya. Yang pasti kalau memang nanti dia datang, kalau memang mau dimaafkan, maafkanlah, karena mungkin juga kamu punya energi kesalahan sama dia. Jadi sama-sama saling maafin. Berjalanlah dengan satu keyakinan dan keimanan. Jadi untuk kalian yang sudah pesimis, yang sudah komentarnya nggak mungkin karena dia udah blok aku, dia udah ini, dia udah ada yang baru, simpelnya adalah berarti pembacaan ini bukan buat kamu. Oke, nih Sora garis bawahin lagi ya. Kak Sora, aku tapi masih di blok, tapi dia udah nikah sama pasangannya, dia udah masih sama selingkuhannya. Lalalala. 1, berarti mungkin ini pembacaan bukan buat kamu. 2, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kalau ada perubahan. Karena ini kan waktunya gonta-ganti. Aku cuma bisa bilang itu. Ya, kamu mau percaya apa enggak terserah kamu, tapi yang pasti please komenlah yang menunjukkan kalau kamu menyimak. Oke? Dan
ini ada satu kesembuhan dan resolving issues ya. Memang akan ada proses di mana kalian berjalan pelan-pelan untuk diselesaikan gitu ya. Tapi ini juga artinya adalah kesempatan untuk perbaikin gitu. Kalau soal di sini sih ada keinginan dia untuk perbaikin teman-teman ya. Ini memang panggilan hati juga dan kesadaran ketika sudah mendapatkan posisi yang sulit dalam hidupnya. Jadi dia sudah mulai menyadari fungsinya kamu seperti apa di dalam hidupnya dia, koneksi past life kalian. Jadi secara spiritual juga dia lebih bisa belajar untuk kedewasaan spiritual gitu ya. Teman-teman yang ingin memperbaiki komunikasinya, memperbaiki cakra hatinya, auranya, cakra tenggorokannya, silakan dibeli cincin dari batu bulan sabit ini ya, yang berisi energi healing yang sudah Sora booster ya, yang membawa energi positif teman-teman, dimana ini akan membantu kamu ya untuk auranya lebih positif, komunikasi lebih enak, supaya nggak disalahpahamin, supaya nggak menyalahpahami orang, kamu ngomong lebih tenang, auranya lebih positif, lebih membawa ketenangan dan kedamaian ya. Harga 225.000, bukan susukan, bukan peletan, bukan jimatan, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Linknya ada di bawah, udah Sora sematkan komentarnya. Yang tulisannya warna biru atau warna lain silahkan diklik, atau beli di Tokopedia di link yang sama ada di bawah, tinggal klik. Nanti disambung ke Tokopedia, bayar, lalu duduk aja diem di rumah, tunggu barangnya datang. Dan jangan lupa teman-teman bahwa ini adalah terbatas, karena ini import ya. Sora tidak bisa bikin setiap waktu, setiap saat. Nanti kalau dia udah habis, Sora hanya buka ini PO. Kalau PO itu nggak bisa cuma 1-2, harus puluhan ya. Jadi beli selagi masih ada. Dan setiap batu yang Sora program, batunya beda, fungsinya juga beda. Sora selalu memperhatikan jenis batunya dan fungsinya ya. Jadi kalau kamu nggak beli rugi, karena Sora sarankan koleksi semua satu-satu dari yang punya Sora gitu ya, biar kamu saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke? Bulan sabit adalah lambang dari perilaku positif dan pikiran positif ya. Jadi buat kamu yang sering negatif, mungkin bolehlah beli ini ya, biar lebih positif perilakunya sama pikirannya. Oke? Kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap di sini. Ada Cancer, Aquarius, Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius, sama ya itu ya. Kalau seorang ngomong kecepatan, diulang lagi aja bestie. Oke, kita coba sekarang lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, nama kota, nama tempat, dan sebagainya ya. Kamu juga mungkin banget bisa beli alat-alat pembacaan di Sora ya, atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup. Sora udah pernah kasih lihat chat bazi juga, makanya kamu ke Instagram. Sora juga sering bahas public figure di sana, apa aja yang ada di chart bazinya dia gitu loh ya. Teman-teman, untuk yang mau beli kartu juga bisa, mau belajar juga bisa sama Sora ya. Belajar baca tarot supaya nanti bisa baca sendiri. Mungkin kalau setiap hari mau bosen dibacain Sora, bisa baca sendiri. Oke? ONDVETRSYJWWIRKSLK 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Sahara aku. Sora tunggu belanja dan bookingnya. Bye bye.